Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat apapun, dimanapun, bukan kakak maupun teman-teman yang menonton video ini, selamat datang di video pembahasan oceanografi fisika saya, kali ini modul ketiga. Kita akan melakukan pengolahan data menggunakan Excel. Kali ini kita bukan hanya berfokus soal densitas atau temperatur, tapi kita akan melihat bagaimana arus air itu bergerak. Bagaimana pergerakan gelombang itu, kemana arahnya, ya gitulah. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan mengenai pengolahan data Excel menggunakan pengolahan data oceanografi fisika menggunakan Excel. Jadi ini adalah template yang sudah disediakan oleh kakak-kakak asisten dan di kelompok saya sendiri eh, dibagi tugas untuk buat video pengolahan untuk mengolah arus residu dan pasut. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan segera mulai. Minum dulu ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, jadi pertama kita akan masukkan data-data yang udah kita tetap. Ada Veola dan juga direction olah. Ini tolong di current speed ya. Velocity dari currentnya atau dari arus itu. Oke, nanti sini dan ini nanti ditambah dengan NIM kita ya. Jadi setiap orang pengolahannya akan beda-beda. NIM saya itu 173. Kalau dibalik 0,371. Jika dengan ini adalah direction. Sekarang kita akan mencari nilai D, arahnya, direction. Nah, cara nyarinya itu gimana? Jadi, untuk rumus itu lah kecepatan manusia dia kali dengan delta T lalu kali dari hasilnya dan Vx ya atau kecepatannya dia yang secara horizontal. Kita bisa coba lihat rumusnya di sini. Ya. Horizontal kecepatan arah timur ke barat dari timur ke barat. Jadi itu kecepatannya V-nya dia dikali sin arahnya. Jadi arahnya kemana? Oh X. Langsung saja. Jadi kita ambil V5 lalu kecepatan kali V-nya. Dan kita kali sin turun arahnya kita buat dengan bentuk radians. Radians ini arahnya, directionnya tadi arah. Nah ini hasilnya. Dan VY. Nah, VY itu pun demikian. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kecepatan dari arah utara ke selatan, jadi secara vertikal arahnya ya. Kayak sumbu Y kalau di grafik, kalau X kan horizontal, kalau Y itu vertikal ya. Kita coba lihat di sini, sama mirip-mirip ya tadi kan yang gimana. Kita lihat sin dan radius. Sorry. Kalau sumbu Y kita pakainya cos ya. Kita dapat hasilnya, kemudian dx. Coba kita lihat dx itu apa sih? Coba scroll. Nah, dx tuh jarak yang ditempuh dari timur ke barat ya, jarak vertikal, jarak horizontal. D, kalau mungkin ini diambil dari kata distance, D ya. Disamakan, langsung saja. Nah, D kita ambil data ini H, untuk distance tadi, dia dikali sin
Hmm, radians kurang lagi. Oke, kita pakai V viola, kali ini kita pakai ini D. Ini pun juga sama. Kalau tadi DX itu dari arah timur ke barat terus secara horizontal, berarti D itu adalah jarak vertikal atau dari utara ke selatan. Kalau dari grafik itu vertikal bentuknya. D kalikan sin kiri. Kalau udah dapat semua nilai ini, kita bisa drag ke bawah. Dan ini nilai nggak ada karena dia katanya nggak ada ya. Jadi kita abaikan dulu sekarang. Nah, sekarang kita akan cari jumlah sum serta rata-ratanya atau average. Sum ini kalau nggak salah dalam kata sama ini. Sum. Karena nggak perlu tanda kurung, juga bisa sih. Sum V. Oh, komen kok. Oh, bagusnya. V. Nggak perlu lagi, saya mungkin ajarin dong. Oke. Nah, ini pun demikian, panggilan sum. Nah, ini kan ada yang value nih, yang delta T-nya tuh nggak ada. Jadi ini kita abaikan. Udah, kita bakal jadi nilai rata-rata itu average. Average dari Vx dan juga average dari V. Kita lihat ini udah cukup banyak. Sebentar. Oke, kita kembali. Jadi, udah berapa menit ya? Oke, jadi udah 8 menit. Oke, sekarang kita akan lihat A dan B. Di A dan B apa? Kita coba lihat di sini. Ya, itulah pokoknya. A itu diambil dari level. Jadi kecepatan di titik itu kemudian dikurangin sama rata-rata total. Supaya ini nggak berubah, kita kasih dia ganti. Nah, buat oke. Saya bilang, itu sebenarnya nggak perlu ya, karena udah dikasih dolar. Nah, dikasih duit jadi diem. Kayak itulah pokoknya. Ya, hal yang sama gitu. Kita bukan pada yang VI. Cari dan
R yang beda. Ini sudah beda. Ini, oh, C29 dong, X11. Harusnya kayak 30 juga. Saya kok C, sudah. Harusnya I30. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R. Jadi nilai R itu, nah, komponen harus masuk. Jadi kita lihat fungsi itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian dua-duanya dipangkatkan dengan setengah. Atau ya dikali, itu dijadikan akar 2. 5, 2, 5, 4, ya harusnya seperti itu. Oh, sebentar. Ini malah jadi cek. Coba aku mesti kalkulator sih kalau kamu gitu. Kan 5 misalkan akar sama aja ya. Sama aja harusnya kalau kita coba. Oh, beda guys. Atau kita bikin aja jadi pangkat 0,5 deh. Ya, bisa kita bikin. Kalau dihitung tadi tuh kayaknya yang kena pangkat cuman yang N5-nya aja ya, cuman B-nya aja. Oke, kita hapus. Oke, kita akan lanjut. Kita udah sampai R ya guys. Kita udah di setengah jalan. Kita baca dulu ya. Oke, jadi tadi kita udah menghitung komponen arah pasuk. Sekarang kita akan menghitung arah komponen pasuk. Jadi kebalikan tadi komponen arah. Sekarang arah komponen. Baik. Jadi untuk mencari tahu nilainya, jadi arah komponen pasuk itu artan dikalikan dengan per B. Oke, kita akan langsung. Jadi, bisa, bisa lanjutnya. Ya, di A dibagi dengan B ya. A, ayo kita langsung dengan kurung untuk menutup bagian itu. Kemudian tutup lagi dengan kurung. Kan nilainya. Sudah kita langsung sampai ke bawah. Oke.
lagi. Sekarang kita lihat di sini ada sigma dx, sigma dy, sigma pokoknya. Kalau kita ingat jumlah tadi kan kita udah bikin ya di sini di bawah. Oke, sigma dx. Sigma dx itu berarti yang nah ini yang ada di K ini ya. Nah, supaya nilai gak berubah-ubah sampai ke bawah, kita kasih tanda dolar, kita kasih duit biar diem ya. Waduh, sekali ini ada tanda. Slides ke bawah. Hal serupa juga kita lakukan pada sigma D. Bill itu ada di kok M. Kita kasih seperti biasa kita kasih dolar, kita kasih uang biar dia diam ya. Dan nah, ini pun juga sama. Sigma Vx dan sigma Vy. Sigma Vx adalah jumlah Vx. Tadi ada di I. Ya. I 29. Kok ini adalah jumlah Vx. Kalau ini jumlah dari secara horizontal. Sekarang arah PG. Ini pun juga serupa. Kok sedang sedikit curiga. Sama level. Itu musuh bener sih. Ya udahlah ya. Ini memang begitu. Beda nilai dari X dan Y 17. Oke, udah sama yang di situ ya. Jadi, ada setengah jalan pengolahan arus residu dan maksud. Jadi kenapa saya mengerjakan arus residu dan maksud dulu? Karena di kelompok saya kebagian itu ngerti yang gini dulu, ngerjain yang gini dulu. Mungkin nanti saya bakal ngejelasin yang gini juga. Jadi saya memilih untuk mengerjakan arus residu dan maksud terlebih dahulu. Udah setengah jalan juga, tadi udah nyoba-nyoba. Udah 5 lagi yang harus kita buat. Residu, kecepatan arus residu, kuadrannya. Seperti tahu itu kita udah pernah belajar. Ada 4 kuadran. Kemudian kecepatan olah serta arah olahnya. V olah, velocity olah, serta direction. Ya berapa menit? Udah 19 menit. Oke, kita kembali lagi. Jadi, oke. Jadi, apa? Karena kita akan cari perpindahan residu. Nah, ini ada rumus perpindahan residu ya. Jadi, sigma dx kuadrat ditambah sigma dy kuadrat, kemudian dikalikan pangkat, pangkat setengah.
atau diakarkan. Nah, ini kan dari di kuadratin terus dipangkatin lagi. Ada cara cepat yang kita bisa pakai ya. Daripada kita bikin rumusnya panjang, kita akan pakai SQRT atau square root. Square root ya. Akar, eh, pangkat akar ya. Jadi di kuadratin terus diakarin square root ya, SQRT. Oke. SQRT, baru kita masukkan apa sih mau kita square root atau mau kita kuadrat yang kita akarkan. Pertama nih, DY. Square root itu berarti kan akar pangkat 2 sih ya. Dan S atau sigma Vx. Kita kasih pangkat 2 juga. Dan kita tutup kurung. Oke, kita bagi dengan yes, kita udah dapat perpindahan residu. Selanjutnya kita bakal cari itu adalah V arus residu atau kecepatan arus residu. Jadi perpindahan residu per ini total pengamatan dikali 3.600. Baik, mari, mari. Oke, jadi perpindahan residu. Kemudian kita 24. Ini dalam kurung. Kalau di YouTube tadi kayaknya agak lain. Bukan agak lain, maksudnya berbeda gitu. 24 itu malah dikali sama 3.600 tapi harus sama aja sih. Coba kita buat konversi. Ya kan hasilnya beda ya. Nah, untuk kuadrat ini kita bakalan pakai rumus yang udah pernah dipelajari di SMA ya. Dulu biasanya untuk bikin coding di C++ atau di Java itu kita pakai if. Kalau kuadrat kan ada 4. If dan untuk kuadratnya kita pakai. Tapi untuk biar cepet saya bakal ngikutin dari yang dari YouTube aja ya.
salah salah. Ya, 5 juga kurang dari nol. Jadi dulunya negatif. Dulu kok nggak salah if itu ada pakai then ya. If bla 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 then apa. Kok nggak salah ya. Udah lama juga kalau baca. Jadi kita ikuti aja. Nah, kalau ini harusnya else. Ada else. Else tulisannya ya kuadrat 4. Jadi mungkin ini baiklah. Kita drag. Oh, oke. Kemudian ini ada ini ya. Ini else berarti ya. Dapat nilai else. Ini koma else harusnya. Kalau misalkan ada mungkin ya mungkin else. If sama else. Kalau di coding-codingan. Nah, jadi untuk V olah dan juga V dan juga direction olah ini bakal maksudnya kelampiran. Oke, jadi kita udah mengerjakan untuk arus residu dan maksud. Selanjutnya kita akan mengerjakan Lagrange juga dan juga Euler. Oke, jadi yang masih kita kerjakan ini masih banyak tapi nggak apa-apa kita santai saja. Oke, kita break dulu. Oke, kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan ya. Ya, ini tadi ini catatan rumus-rumusnya. Kita scroll. Ya, ini bagaimana teodolit karena kita harus memperhatikan teodolit nanti dari sini. Oke, halaman kita ada di Lagrange. Oke, jadi sudut pengamatan A, B. Hmm, 7 ya menit itu. Sudutnya di 7. Kemudian kalau yang ini 300 ya dari sini mirip rumusnya kan. Kemudian 10 tiga dua dari ini dibagi dengan lamanya itu kan 60 menit. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengolah data teodolit A dan juga teodolit B. Jadi untuk derajat angka kita mencari sini. Kemudian ditambahkan dengan ya NIM yang dibalik ya NIM saya itu 173. Jadi 0,371. Baik. Kemudian untuk yang ini apa namanya derajat olahan kita akan pakai pertama dari derajat angka kurung X kurung ini dibagikan dengan 60 menit. Saya udah dapat ya. Begitu juga dengan yang di sini. Di sini ini itu ditambah dengan ini yang dibalik ya 0,371.
Begitu pula dengan di sini sama seperti yang di teodolit A. Nah ini kemudian kita ulang. Eh, ini menitnya bagi 60. Kita sudah dapat petanya. Teodolit A kita langsung drag juga sampai ke bawah. Mirip ya. Oke, jadi kita udah mengolah data untuk derajat olahan serta derajat angka dari teodolit A dan juga teodolit B. Sudah kita lihat perjalanan kita masih cukup panjang ya. Di sini pun kita juga bisa melakukan hal yang sama, jadi kita hapus dulu. Oke, kita kembali. Jadi untuk A, mulai A ini juga kita lihat. Sini posisi teodolit A ya. Untuk kita cari sudut pengamatan A. Sudut A-nya itu bisa kita tahu itu adalah sudut antara AB dan juga B. Ya, ini rumusnya. Begitu juga dengan B, bisa kita lihat di sini rumusnya dan langsung kita input. Jadi untuk A ini kita bakal ini kita kasih dolar, kita kasih uang biar dia diam. Aduh, ya dikurang. Hal serupa yang kita lakukan pada B, tapi agak terbalik ya. Kalau dengan B itu ini, ini coba kita lihat di sini. Ya, betul. Jadi memang terbalik ya teman-teman. Kalau udah, kita bakal lanjut ke P. Kita lihat P itu di sini. Jadi P itu sudut P ya, pokoknya 180 derajat dikurang A tambah B. A tambah dengan B itu ini. Oke, kita sudah dapat nilai A, B, dan juga P. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari azimut AP dan juga azimut BP. Kita coba lihat di sini. Ya, azimut AB. Ya, jadi azimut AB dikurang A. Kalau BP itu azimut AB ditambah 180 dulu, baru ditambah B. Oke, ayo kita kerjakan. Nah, azimut B. Dikurangi dengan nilai A. Dan supaya ini yang nggak berubah, kita kasih dulu. Kita kunci dia dengan uang dia. Untuk azimut BP tadi kan sama kita pakai nilai azimut yang di sini juga.
Ini tambah 180. Kemudian ditambah nilai B. Ini kita udah dapat kedua nilai ini. Setelah itu, tinggal cek ke bawah. Waduh, ada apa nih? Value. Oh iya, lupa dikasih dolar. Lupa dikasih duit. Nah, ini baru. Oke, oke, oke. Sudah ya. Oke, oke, kita akan lanjutkan. Jadi sekarang kita sampai ke untuk mencari AP dan juga BP. Kalau coba kita lihat di sini, hmm, azimuth up. Se- oh enggak, bukan azimuth lagi, AP dan BP aja. Jadi AP dan juga BP itu adalah jarak antara teodolit itu enggak teodolit A atau teodolit B dengan pelampung. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Ini A, ini kan yang AP dan ini juga yang dan ini yang BP. Oke, kalau gitu kita akan langsung masukkan ke sini. Jadi itu kita lihat jaraknya itu ada di ya jarak AB. Nah, biar nggak berubah-ubah, kita harus pakai Indo. Kemudian dikalikan sin sin sin, terus oh nggak J I eh, I sin B. Oh ya benar ya, sin B berarti ini sin B dibagi dibagi dengan sin P. Oh, kita sudah dapatkan ya nilai dari AP. Nah, untuk eh, udah kita kunci nih. Untuk nilai BP pun juga nggak beda jauh rumusnya. Udah coba lihat di sini ya. Nah, ini BP sin, cuman beda sin A-nya aja. Ini kan sin B, ini sin B kecil.
kemudian P-nya itu M60. Nah, kita udah dapat untuk A, P, dan juga BP. Kunci ya. Nah, sekarang kita akan cari XP. Jadi XP itu apa? Kita lihat di sini ya. XP dan juga YP itu adalah jarak pelampung pada sumbu X ataupun sumbu Y dari teodolit itu, teodolit A ataupun teodolit B. Kalau A itu satu, kalau B itu dua ya. Oh iya, rumusnya bisa dilihat di sini. Sin azimut AP. Sin azimut AP. Kita akan ambil data dari atas lagi. Ya, ini dia. Ini jarak X-nya, yaitu jarak jarak horizontal ya. Jarak dalam sumbu X. Oh ya, jangan lupa kita kasih uang biar dia diam ya. Kasih dolar. Kemudian ditambahkan dengan dalam kurung dengan AP. Menurut AP-nya tadi ya. Kemudian dikalikan dengan sin radians radians ini dia azimut up. Eh, ini coba. Ini. Nice. Kita sudah mendapatkan untuk nilai ini. Kemudian YP. YP ini adalah jarak dalam sumbu Y ke pelampung, tapi dari untuk ini teodolit A. Ambil ini nilai Y, jarak dalam sumbu Y ya, YA. Kita kasih dolar biar dia diam. Ini kita tambahkan pin plus nilai HP. Kemudian dikalikan dengan sin dalam kurung radians N16 untuk azimut AP. Oke, kita udah dapat. Waduh, masih panjang perjalanan kita, nggak apa-apa. Nah, oke. Kita udah mengerjakan yang kita dapat ini ya. Selanjutnya kita akan lakukan ke XP dan juga ke YP. Tapi kita pause dulu sebentar. Oke. Wait. Apa tuh? Oke. XP dulu. Sebenarnya, kalau di tutorial video tuh tadi YP pun pakai sin, tapi di sini pakai cos. Ini kita ubah aja deh.
Kemudian XP ini scene. Tapi di video tuh pakai kos. Hmm, menarik. Jadi kita akan ikutin video atau ikutin ini. Kita ikutin rumus speed quadrant itu kita ambil nilainya dari jarak teodolit ke teodolit B dalam sumbu X. Oke. Itu kemudian ditambah apa kok di sini? Tambah XB. Gitu. Tambah DP dalam kurung demikian dengan yang YP. YP, YP. Oke. Kayaknya kesalahan deh. Wait. Tapi bener kan yang pakai cos ya. Nih ya kalau di rumus itu sin, bukan cos. Ini baru pakai cos. Nice. Tinggal, oke. Oke. Ah, sekarang kita akan mencari nilai XP, YP. XP itu ya bisa lihat sendiri itu lah. XP1 tambah XP2 per 2. Ini dengan XP1 ini di XP1 dan ditambah dengan mana tuh?
Sama dengan XP2 ya. Yang dibagi dua, YP pun sama. Itu adalah YP1 dibagi dengan YP2. Ya tambah satu. Rata-ratanya lah ya, rata-rata dua itu. Nah, kalau udah, kita akan cari nilai delta X dan juga Y. Ya, itu kan. Jadi posisi I+1 plus posisi itu sendiri. Jadi maksud gimana posisi ini berarti ini kan +1 dikurang ini posisinya itu sendiri. Oke. Untuk yang X berarti ini dikurangi dengan ini. Kemudian untuk yang Y berarti ini dikurangi dengan ini. Nah, oke. Kita sudah semakin mendekati akhir untuk mengerjakan Lagrange ya teman-teman. Oke, jadi lanjutkan. Kita akan mencari nilai U, tapi kita harus mengkonversi menit ini selang waktu dalam satuan menit jadi dalam satuan detik. Jadi ya tinggal kita ini 15 menit kan, 1 menit kena 60 detik, jadi tinggal kita kali. Ya, oke. Nah, kalau udah, U. U itu kalau kita pernah kita ingatkan di mekanika fluida sama di Hospice maupun di hidrodinamika, U itu adalah satuan dalam arah sumbu sumbu X. Jadi kita ambil ini, kemudian dibagi dengan ini. Begitu pula dengan yang ini, V itu kecepatan dalam arah sumbu Y, kita bagi dengan ini. Dan yang dua-duanya ini kita drag sampai ke bawah. Ya, ini tuh nggak ada karena data di sini nggak ada ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi kita akan mencari speed atau kecepatannya. Kita coba lihat dulu ya. Rumus speed itu bagaimana kalau di sini rumus kecepatannya itu? Hmm, ya, akar dari U kuadrat tambah V kuadrat. Jadi dari kedua sumbu itu ya. Oke, jadi ini U kita kasih kuadrat ditambah ini ya. Ini, nah ini kalau di tutor video tadi tuh nggak kuadrat, harusnya kuadrat. Jadi kita ngikutin dari rumus aja ya. Oke, slide. Pangkat 1/2 kita bikinnya pangkat 0,5. Oke, kita udah dapat speed atau kecepatan antara tinggal kita terang. Selanjutnya kita akan mencari beta. Beta itu apa? Kalau di sini kita lihat. Ini. Jadi itu arah dari magnitud kecepatan arus dengan menggunakan prinsip kuadran. Ntar ini ntar jadi kuadran nih atau arah itunya lah. Itu rumusnya demikian seperti yang terlihat. Jadi tinggal kita buat aja. Jangan ini artan ya.
16 itu dari U, ini V, jadi kita kalikan dengan 180 per Pi atau 3,4. Kurang lebar. Nah, sekarang kita menentukan arahnya. Sama seperti tadi, kita akan memakai rumus if lagi. Dan ini agak panjang. Kalau itu dua-duanya lebih dari nol atau positif ya, maka dia akan masuk kuadran satu atau KW 1. KW di sini kuadran, ya, bukan kilowatt. Ya, 16 lebih dari nol. Maka ini masuknya kuadran 2. Kan? Jadi if pakai N ini mungkin mirip kayak if else, lupa sih sebenarnya. Udah lama banget. If and else. Z16 nya juga kurang dari nol. Maka dan kuadran 3. Jadi keduanya negatif ya. Baik dari sumbu X maupun sumbu Y itu negatif. If N ini lebih dari nol, sedangkan Z16-nya itu kurang dari nol. Jadi Z16-nya negatif ya. Maka kuadran 4. Nah, oke, tinggal kita drag ke bawah ya. Oke. Nah, ini value karena nih ya, Anda lihat sendiri lah, strip ini. Gimana mau kita tahu nilainya? Nah, untuk Euler, kita lihat udah ya. Udah kelar, ini ntar tinggal kita copy-copy paste aja ke sini nanti. Kita lihat lagi misalkan ini ya, tinggal kita ubah aja kan. Kalau itu C21
Ya, kita ubahlah jadi C25. Dia pun sama. Kan ini tadi kayak, wah ini gimana? Ya, begitulah. Nanti tinggal di copy-copy paste aja. Nah, jadi sama aja ya. Nanti tinggal dilanjutin. Ini kita kelompoknya juga udah bagi-bagi tugas. Sekarang bagi-bagi tugas pun hasilnya beda-beda sih. Tapi gak apa-apa. Aku bakal yang ini dulu. Ini nantilah aku lanjutin. Sekarang lanjut ke Euler. Oke, udah berapa menit? Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan mengerjakan untuk Excel yang bagian Euler. Ya, ini rumus untuk Euler ya, bisa kita lihat. Tadi udah dibaca, oke. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu nilainya. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan dengan NIM kita yang dibalik. Kemudian untuk tahu kan ini meter, kita ubah ke sentimeter dulu ya. Terus kemudian kayak lagi di kapal kita bakal konversi dari sentimeter per second jadi knot. Kalau udah tinggal kita drag sampai ke bawah. Oke. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi ada sedikit revisi. Ini kan dari sentimeter. Oke, oke, semuanya udah. Sekarang kita bakal untuk anginnya ya. Ini tinggal kita tambahkan dengan NIM yang dibalik ya. Kemudian nanti ini, itu baru ini, kita ubahkan not. Oke, udah benar harusnya. Nah, tinggal kita bisa nih. Oke, nah untuk ini juga udah ya. Tadi udah saya kerjain di awal tadi ya. Ini nanti untuk yang di kertas, di lampiran nanti juga itu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.